Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk membahas tentang masalah agama. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini hanya sekedar pengetahuan saya yang terbatas tentang hal mengenai agama. Jadi kalian harus cari referensi yang lebih mendalam dan terpercaya tentang masalah yang akan saya bahas. Oke, kita mulai masuk ke isi pembahasan yang memiliki judul cara Tuhan memberikan hidayah kepada hambanya. Oke, kan ada banyak cara nih ya, bagaimana Tuhan tuh memberikan hidayah kepada hambanya. Misalnya melalui, ada yang melalui nikmatnya, ada yang melalui musibah, ada yang mungkin banyak lah. Jadi kita nggak tahu cara Tuhan tuh memberikan hidayah kepada hambanya, karena kan kita memiliki pribadi yang berbeda-beda. Ada yang mungkin karena diberi misalnya penyakit dia bisa sadar, ada yang diberi nikmat dia bisa sadar gitu kan. Kita ada yang tahu bagaimana cara Tuhan itu memberi hidayah. Di video ini saya akan menceritakan gitu sebuah kisah dari seorang pemuda gitu yang awalnya itu kurang baik, tapi pada akhirnya bisa mendapat hidayah sehingga ia bisa hijrah gitu, ke tempat yang lebih baik. Bahkan sekarang pemuda ini itu berdakwah gitu di antara kita, mungkin bisa kita sebut sebagai ustadz gitu, ustadz yang berdakwah dan berjuang di apa ya, agama Islam gitu kan, di apa ya, visabilillah lah. Nah, kita tuh dimulai dulu nih dari seorang muda yang paham tentang IT. IT itu kayak apa ya, paham tentang komputer lah, kayak pemrograman gitu kan. Lalu ia tuh diajak gitu menjadi salah satu bandar judi di luar negeri. Jadi judi ini bukan judi offline tapi yang online, judi yang apa ya, melalui aplikasi. Jadi kan kalau aplikasi kan dia nggak langsung bertemu sama apa ya, tatap langsung lah. Jadi melalui program-program, melalui apa ya, kayak algoritma. Jadi ini sesuai dengan kemampuan si pemuda ini. Makanya dia diajak untuk menjadi salah satu bandar yang bisa memprogram tadi, kayak menang kalah, terus apa ya, rasio keuntungannya lah. Pokoknya dia bisa atau membuat program tersebut. Nah, di sana juga dia digaji. Gajinya itu gede banget, bisa mencapai puluhan juta lah setiap bulan gitu. Bayangin tuh seorang pemuda gitu kan, masih muda nih, terus dia paham tentang tadi ilmu IT, bisa digaji puluhan juta gitu. Siapa sih yang nggak mau gitu? Kalau tawarin mungkin, kalau bisa ya mungkin kita juga mau gitu kan. Gak ada yang bisa nolak karena kan gajinya puluhan juta itu. Nah, eh, tapi anehnya nih ya, si pemuda ini memiliki kayak apa ya, hobi atau aktivitas yang mungkin agak menyimpang. Menyimpang itu agak aneh gitu di lingkungan tersebut, karena dia itu biasa untuk kayak menyempatkan waktu gitu lah untuk apa ya, melihat video-video dakwah. Jadi di lingkungan pekerjaannya kan apa ya namanya, kayak orang yang judi gitu kan, maksudnya kayak lingkungan yang gak baik, yang jauh dari agama lah kita bisa bilang. Tapi dia memiliki hobi yang eh, untuk ya, hobinya tuh untuk menyaksikan video dakwah gitu kan. Itu suatu yang gak sinkron gitu, gak sama dengan kondisi lingkungannya gitu kan. Yang lain mungkin pakai obat-obatan terus berfoya-foya ngabisin uangnya tadi, uang yang banyak tadi kan, tapi dia berbeda gitu kan, bisa ngambil yang berbeda. Lalu dari video-video itu dia mulai kayak menyadari gitu, menjadi sesuatu. Si pemuda ini tuh melihat bahwa kehidupan yang saat ini nih kurang baik gitu. Dia tuh bisa tahu seperti itu karena dia melihat atau mengamati keadaan sekitarnya gitu kan. Jadi dia tuh bertanya-tanya nih, kalau misalnya hidup ini sudah benar, pasti pada akhirnya kita bisa menikmati apa yang telah kita perjuangkan kan. Tapi dia mulai melihat gitu, mulai bertanya tentang keadaannya ini.
Dia mulai bertanya tentang misalnya bosnya gitu kan, yang ada di atasnya lah. Jadi kan kalau dia mungkin pegawai kan, masih masih bawah lah, maksudnya nggak terlalu tinggi tinggi amat gitu. Dia bertanya tentang kayak bos-bosnya gitu, kayak bagaimana kabarnya, keadaannya gimana, terus ada cerita-cerita yang unik nggak gitu di pekerjaan ini gitu. Nah, ketika dia bertanya, dia mulai memahami gitu, mulai mendapatkan sesuatu kayak apa, ilmu bahwa eh, kehidupan-kehidupan bos-bosnya itu ternyata kurang baik. Ada yang apa ya, sengsara, ada yang dapat penyakit, terus ada yang ditelantarkan keluarganya. Dia mulai melihat kayak, wah ini bosnya lebih kaya dari saya kan gajinya 20-an juta nih, ada yang bosnya mungkin sebulan ratusan, mungkin sampai miliaran, kita nggak tahu. Tapi dia tidak tenang hidupnya, tidak nyaman hidupnya. Kalau misalnya ini pekerjaan yang benar, seharusnya dengan kekayaannya melebihi banyak orang, dia harusnya bisa menikmati kekayaan tersebut. Tapi dia melihat bosnya harus memakai obat itu untuk tidur gitu, betapa tidak nyamannya gitu kan. Tidur kan salah satu nikmat ya, tapi si bosnya ini nih tidur aja harus pakai obat gitu, obat penenang ya, kayak obat-obatan itu kan. Berarti kan saking hidupnya tuh nggak nyaman sampai dia harus memakai obat untuk menenangkan gitu pikirannya gitu kan, betapa stresnya hidupnya gitu. Dia mulai mulai sadar dari situ. Nah, ketika dia mulai menyadari hal tersebut, hal seperti itu ya, yang dilihat atau dia pikir dengan akalnya, dia mulai kayak memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan tadi, pekerjaan bandar tadi, bandar apa judi tadi, dan mulai pulang ke tanah air. Nah, bayangin seorang pemuda yang gajinya puluhan juta mampu untuk menolak tadi hawa nafsunya. Jadi kayak karena udah melihat kisah-kisah bos yang di atasnya, dia mulai sadar dan ingin hijrah, ingin berubah gitu. Makanya ia mengundurkan diri dari pekerjaannya lalu kembali ke tanah air. Nah, belum selesai itu ceritanya. Jadi ketika udah sampai tanah air nih ya, si pemuda tadi tuh nggak selesai nih cobaannya lah, kayak apa ya, ujian hidupnya itu belum selesai. Jadi kan masih banyak tuh kekayaannya, dari gaji-gaji sebelumnya kan banyak tuh, ada mungkin puluhan mungkin ratusan juta lah. Nah, kan kalau misalnya diemin kan uangnya tuh nggak jadi apa-apa, maka dari itu si pemuda ini mulai berinisiatif untuk menggunakan harta tadi untuk investasi lah ke orang yang dia percaya. Tapi pada akhirnya uang yang tadi diamanahkan tersebut dibawa lari. Jadi kayak dia ditipu oleh orang yang dia percaya. Bayangin kayak uang jerih payahnya udah puluhan atau ratusan juta itu raib, hilang semua gitu kan. Jadi semua harta tadi itu hilang semua, jadi harta-harta haram ya, kita bilang harta haram tadi itu hilang semuanya. Jadi dianggap aja dia kembali ke keadaan nol lah, keadaan semula. Nah, itu nggak selesai. Jadi karena harta itu hilang semua gitu. Dia juga kayak selain tadi mau mulai bisnis kan, dia juga mulai ikut dakwah, dakwah dari ustadz yang ia tonton di video-video tadi pada saat dia menjadi bandar tadi. Jadi sampai pada akhirnya dia juga mendapat pasangan hidup pada saat misalnya ikut-ikut kajian kan, mungkin ketemu apa ya, kayak pasangan hidupnya itu di situ juga. Nah, jadi mungkin sampai saat ini ya, ia masih berjuang lah, masih apa ya, berjuang berdakwah lah. Dan sekarang mungkin bisa kita sebut sebagai ustadz gitu kan. Nah, mungkin kalian sebagian di sini tahu gitu siapa yang saya maksud di cerita ini ya. Tapi apa yang bisa kita dapat dari cerita ini? Itu kita bisa melihat gitu. Dia menceritakan kehidupannya dari yang awalnya itu hitam, yang jauh dari agama, itu bisa bergerak ke arah cahaya tadi, cahaya dakwah, cahaya hidayah dari Allah itu. Dari awal tadi kan dia dapat gaji itu banyak, tapi dia mampu menolaknya, terus dia kembali, habis kembali hartanya tuh diambil, kayak kalau kita apa ya, eh ibaratkan ya, tadi kan harta-harta haram tadi tuh yang ia bawa dari gaji-gaji yang haram gitu, dari sesuatu yang haram,
itu akhirnya kayak dihilangkan oleh Allah gitu. Mungkin Allah tuh ngasih perantara tadi, orang tadi itu untuk mengambil harta haramnya. Jadi bayangin aja nih ya, kalau misalnya harta haram tadi nggak diambil, harta haram tadi mungkin bisa digunakan untuk mencari makan, membeli pakaian, membeli rumah, membeli kebutuhan. Jadi kalau misalnya harta haram tadi dia belanjakan untuk makanan nih, makanan tadi kan awalnya halal karena uangnya itu haram, dia menjadi haram juga kan. Jadi makanannya tuh haram. Ketika ia masuk dalam tubuh, itu anggapannya tuh kayak kotoran. Jadi kayak Allah ini tidak menghendaki pemuda ini menjadi kotor kembali dengan harta-harta tadi, harta-harta sisa tadi, harta sisa yang haram tadi. Jadi kayak ia tidak menghendaki hambanya yang ingin berubah, yang telah mengambil hidayahnya untuk kembali kotor, maka ia kirimkan tadi orang tadi untuk mengambil harta haram tadi, sehingga ia tidak memanfaatkan harta haram tadi, tidak memakan harta haram tadi gitu. Jadi ia itu dibersihkan gitu kan dari harta-harta haram tadi. Jadi kita bisa bayangkan gitu kan betapa hebatnya Allah dalam merencanakan sesuatu. Kita kan nggak ada yang tahu tuh kan, yang awalnya hidup enak gitu, maksudnya enak itu kayak memiliki kekayaan yang luar biasa, tapi dia menolak hal itu semua sampai harta harta haram tadi itu diambil atau diangkat dari dalam dirinya tuh kan. Nah pokoknya itu acaranya. Jadi untuk kita semua nih ya, yang masih apa ya, ingin berubah, janganlah kalian menyerah gitu. Jika kalian mendapat hidayah, maka cepatlah berlari gitu. Jangan sampai hidayah itu atau kesempatan tadi itu hilang. Kita kan banyak mungkin bisa menyaksikan dengan mata kita, mendengar dengan telinga kita gitu kan. Tapi kadang kita tidak mau mengakui hal tersebut gitu. Hanya oh ya tahu, secara sekedar tahu, mendengar gitu, sekedar melihat gitu. Tapi kita tidak mau bergerak untuk mengambil atau mengejar hidayah tersebut gitu. Jadi ya gimana kita mau diampuni gitu, gimana kita mau berubah, kita udah dikasih apa ya, kayak clue atau petunjuk, tapi kita nggak mau berlari atau mengejar mengejar apa ya, hidayah tersebut gitu. Gimana Allah mau ridho gitu kan, yang udah dikasih kesempatan tapi dia nggak mau ngambil gitu. Nah buat kita ya yang masih ingin berubah, jangan menyerah selama kalian masih hidup, masih diberi kesempatan, dan sampai kesempatan tadi itu hilang dan kalian menyesal di hari kemudian gitu. Nah itu pokoknya untuk semuanya ya, untuk saya sendiri juga gitu kan, untuk kita semua yang ingin berubah gitu. Semoga Allah memberikan jalan terbaik untuk hidup kita sehingga kita bisa terbebas dari segala macam gitu ya, segala macam harta yang tidak baik atau keadaan yang buruk, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, mungkin sekian ya pengetahuan tadi agama tadi yang saya bisa sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin sampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kesalahan atau kekurangan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya sendiri. Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang sudah menyimak, semoga bisa bermanfaat videonya. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.